Hai, Shalom. Perdana live di YouTube saya bersama adik saya Lucy Toam. Elis Luciari Papuana Toam. Memperingati Paskah. Selamat hari Paskah ini. Kita mau bersaksi untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Bukannya setiap tahun kita merayakan Paskah saja dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita menghidupi Paskah itu di dalam kehidupan kita. Mungkin Lucy ada kesaksian kemarin atau berapa hari yang lalu bagaimana pengaruh Paskah dalam kehidupan kita, atau bagaimana kehidupan Paskah atau kematian Tuhan Yesus itu membawa berkat dalam kehidupan kita. Ya. Kalau dari saya itu kesaksiannya kemarin. Kesaksian saya kemarin tuh saya merasa menjelang Paskah ini begitu luar biasa, karena kemarin saya ada tugas kampus kuliah. Mungkin kita saling berhadapan juga. Jadi ada kuliah di kampus, tapi ini kuliah online karena kita belum masuk tatap muka. Nah, jadi waktu saya ini kemarin lagi ada tugas presentasi. Jadi biasanya saya tuh kalau presentasi deg-degan, gemetar lah, tiba-tiba merasa diri tidak bisa, tidak mampu, tidak tahu. Padahal sudah baca tapi kayaknya saya tidak bisa. Tapi singkat cerita, pas sudah jam 6 saya punya tugas presentasi. Waduh, itu sudah rasa-rasanya kayak jantung nih mau copot, keringat dingin tiba-tiba. Terus saya kayak aduh Tuhan ini bagaimana? Dosennya lagi nih, dosen yang ya puji Tuhan, tapi dosen baik sih. Cuma saya sendiri tidak bisa mengontrol diri tuh. Jadi kayak rasa aduh kayaknya takut sekali, aduh ini begini. Takut nanti teman-teman tanya di kelas bagaimana, apakah saya menguasai materi atau tidak. Terus ada rasa aduh kalau saya salah jawab malu. Jadi akhirnya kayak aduh Tuhan tolong saya, tapi berdoa semakin gugup. Semakin berdoa semakin gugup. Jadi kayak aduh Tuhan, sampai nafas dulu tidak bisa diatur baik. Tapi waktu presentasi, begitu dikasih waktu untuk presentasi, Tuhan tolong saya mau presentasi. Waktu presentasi begitu jalan pertama sih di awal tuh pasti nafas hampir. Jadi kayak jeda sedikit untuk tarik nafas dan hembuskan. Tapi setelah awal itu terus biasa saja. Biasa, dan yang saya rasa sekali begitu selesai presentasi dan dikasih waktu ada diskusi, ada orang tanya, mungkin ada yang memberikan kritikan. Di situ mau pertanyaan yang bagaimana tuh, puji Tuhan saya bisa jawab. Itu saya rasa kayak ya ampun, tadi apa yang sebelum saya maju tuh, apa yang saya takutkan ternyata tuh tidak terjadi. Tidak ada apapun yang perlu ditakutkan. Dan itu saya rasa Tuhan tuh bekerja luar biasa. Jadi Tuhan tuh, saya berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan aku mau pintar seperti apa, tapi kalau aku di luar Tuhan itu tidak bisa, tidak ada apa-apa. Tapi ketika mengandalkan Tuhan, itu semua apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi memberikan hikmat, betul, penguasaan untuk menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tuhan kasih hikmat. Ternyata hikmatnya Tuhan tuh tidak bisa kita cari dengan akal atau pengetahuan. Tapi ketika kita betul-betul di dalam Tuhan mengerti itu, Tuhan ada begitu, baru hikmat itu dia turun langsung. Jadi yang saya merasa terkagum begitu dengan kebaikan Tuhan, ditambah lagi dengan Paskah di hari ini, betapa Tuhan tuh luar biasa. Terus itu tidak terbatas karena kita memiliki akses untuk ke Dia. Mau minta hikmat, Dia sumber hikmat. Dia juga guru, Dia rabi. Makanya di dalam firman Tuhan, semua murid-murid datang ketika Dia berkhotbah, orang-orang terkagum dengan apa yang Dia buat, dong takjub gitu. Dan di dalam Matius Dia bilang bahwa waktu Yesus mengajar, semua orang tuh terkagum-kagum dengan pengajarannya Dia. Sampai ahli Taurat pun tidak bisa mau membuat maksudnya memutarbalikan ataupun membuat dia supaya dia
terperangkap di dalam itu, tapi dia tuh punya banyak 1000 cara untuk menjawab itu. Jadi betul-betul kalau baca di Injil di Matius itu, saya betul-betul merasa itu luar biasa sekali bagaimana hikmat Tuhan. Yesus punya cara pengajaran, dia punya metode dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ahli-ahli Taurat. Bahkan sampai di situ pun juga dia masih buat mujizat-mujizat yang luar biasa untuk tidak dapat dimengerti dengan pengetahuan manusia. Itu tidak bisa. Tuhan lebih besar. Ya, betul. Jadi kalau mau mengerti Yesus, tidak bisa kita mengerti dengan perasaan kita, dengan manusia, pengetahuan kita, tapi bagaimana kita masuk di dalam Yesus itu sendiri. Amin. Menghidupi Yesus itu sendiri. Itu sih, luar biasa kesaksian di hari ini, di hari besar, hari Paskah. Hari Paskah, mereka mengakses kehidupan bersama Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti kita yang merasa dalam beban persoalan, atau seperti Lucy yang kemarin menghadapi presentasi. Kebetulan Lucy ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia yang mengambil studi dokter agama Kristen S3 di umur 26 tahun sudah mengambil S3 dengan penyertaan atau dengan mujizat. Walaupun kedua kesaksian juga ya buat kita semua, kedua orang tuanya sudah tiada. Berarti benar-benar kita harus menghidupi Paskah itu dalam kehidupan kita. Paskah itu berbicara tentang, makna Paskah itu berbicara tentang mujizat. Sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia, pengetahuan manusia. Banyak kesaksian ya. Tapi yang saya mau bagikan adalah Tuhan Yesus itu, dia bangkit dan dia mematahkan kebodohan, kemiskinan, keterikatan belenggu dosa. Nah, waktu Yesus mati itu dan dia bangkit, kita membebaskan, memerdekakan kita dalam segala untuk segala hal. Amin. Tuhan hidup di dalam hati, di dalam pikirannya. Tuhan pasti akan menolong saya, dan Tuhan memberi jalan keluar. Lucy bisa menyelesaikan presentasi yang sebelumnya deg-degan, rasanya tidak bisa menghadapi, tapi bisa menguasai setiap jalannya presentasi hingga menjawab semua dengan selesai. So, makna Paskah bagi kita semua, kita boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus, tetapi lebih lagi kita harus menghidupi kematian Tuhan Yesus itu dalam diri kita. Tuhan Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah membuka akses atau jalan bagi kita untuk mengakses segala berkat rohani, yaitu kepintaran, hikmat, ketidakmampuan. Kita bisa mendapatkan kemampuan, kekuatan, kesehatan, jalan keluar, kesembuhan, solusi bagi setiap kita yang punya masalah. Berarti ketika sesuatu yang di luar kemampuan kita, kita butuh akses itu dari Tuhan Yesus yang menjadi jalan bagi kita, menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu makna Paskah yang kita bagikan di saat siang hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.